Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya silakan mas. Mari, mau duduk di mana? Sini atau situ? Duduk di sebelahnya Ya, saja. silakan. Saya duduk di sini ya. Iya, gitu Pak. Ya. Oke. Aduh ya Allah. Oke. Silakan mas Rizky dinyamankan terlebih dahulu. Sudah, Pak. Oke. Dengan Mas Rizky ya? Iya, Pak, saya Rizky. Oke, baiklah. Gimana untuk kabarnya Mas Rizky hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Dengar-dengar ini Mas Rizky kan kuliah ya, anak mahasiswa. Iya. Ya. Oke. Boleh tahu di semester berapa sekarang? Alhamdulillah saya sudah duduk di bangku semester 5. Semester 5 berat ini. Iya, betul sekali, Bapak. Bahkan ada kendala di perkuliahannya selama di semester 5 ini. Mungkin ada yang berat-beratnya membuat pusing sampai pusing. Kalau berat sih tentu berat sih, Pak. Kalau dibilang pusing sih tidak pusing. Apalagi kan di semester 5 ini kan seperti kayak puncaknya gitu loh, Pak. Puncaknya tugas itu yang dimana sangat berat-berat sekali itu ada di semester 5. Puncak. Iya. Oke. Awal-awal menuju puncaknya ya. Nah, betul sekali, Bapak. Di semester 5 ya. Iya. Tiap dosen pasti memberikan tugas-tugas yang banyak banget ya kayaknya kalau di semester 5 ini ya. Iya, Pak, betul sekali. Oke. Terus apakah di situ Mas Rizky sebagai mahasiswa ini cuman sebagai mahasiswa saja atau mungkin ada kegiatan lainnya di perkuliahan? Kebetulan saya juga mengikuti organisasi yang ada di kampus, Bapak. Oke. Berarti hitungannya Mas Rizky ini ya orangnya aktif berarti ya? Iya, betul sekali. Tidak hanya mengikuti perkuliahan saja, tapi juga di situ mengikuti organisasi berarti ya di kampus. Iya, Pak, betul sekali. Apa itu kalau boleh tahu? Sekarang saya mengikuti organisasi SEMA, Pak. Saya mahasiswa. Iya, betul sekali. Oke. Kayak berarti kan itu di lingkup fakultas. Iya, di lingkup fakultas, Pak. Sama BEM beda Pak? Dulunya itu memang BEM, cuma sekarang itu pergantian tahun atau apa itu, Pak. Jadi dirubah namanya. Maunya kan BEM, jadi sekarang ganti SEMA itu. Jadi dulunya namanya BEM, kemudian beberapa waktu mungkin ada perubahan struktur organisasinya, namanya dirubah jadi mahasiswa itu tadi ya Mas Rizky? Iya, betul Pak. Oke. Wow. Ya. Berarti Mas Rizky hitungannya di semester 5 ini sibuk banget berarti ya? Nggak cuman ngerjain tugas perkuliahan, tapi juga ngurusi di organisasi itu sendiri. Iya Pak. Kalau di rumah Pak juga ada ikut organisasi juga? Tidak Pak, hanya di kampus saja. Di kampus saja ya? Iya. Oke. Ya kalau di rumah ikut juga berarti ya, wow, orangnya aktif banget berarti ya sampean ya. Ya. Oke, baik. Tentunya kan di sini Mas Rizky kan maksud dan tujuan Mas Rizky di sini kan pastinya ada kan ya. Apakah di sini tujuannya Mas Rizky ada yang mau disampaikan ceritanya kepada saya, ada yang mau dibagikan kepada saya ceritanya, ataukah sampai datang ke sini cuman untuk mengajak ngobrol biasa atau mungkin mau ngajak keluar kemana gitu atau gimana? Kebetulan untuk kedatangan saya ke sini menemui Bapak, di sini saya ada hal yang ingin saya bicarakan kepada Bapak. Oke, ada sesuatu yang Mas Rizky ingin sampaikan pada saya? Iya Pak, betul sekali. Oke,
Oke, sebelum itu saya berterima kasih kepada Mas Rizky karena telah mau untuk mendatangi saya untuk menyampaikan yang ada di hatinya Mas Rizky ini nanti. Kemudian saya juga di sini ingin menyampaikan bahwasanya ini nanti kalau dari ceritanya Mas Rizky sudah disampaikan, nah kemudian di sini ibaratnya kayak tugas saya, maksudnya job desk saya itu di sini hanya memerantarai Mas Rizky untuk menyelesaikannya. Ya, itu untuk menjembatani lah namanya. Menjembatani Mas Rizky untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi yang bisa mengambil keputusan, maksudnya yang bisa benar-benar ada di situ hak untuk menyelesaikan itu dari Mas Rizky sendiri. Ya, saya di sini hanya untuk ya sebenarnya kayak gimana ya, hanya membantu lah di sini ya. Iya kami bisa Pak. Oke, baiklah kalau gitu kita masuk ke tahap intinya. Tadi kan Mas Rizky di situ bilang bahwasanya Mas Rizky ada yang mau disampaikan kepada saya. Iya Pak, betul sekali. Kalau boleh tahu sesuatu apa itu yang ingin disampaikan? Nah, jadi gini Pak, di bangku semester perkuliahan 5 ini Bapak kan juga tahu, tadi kan saya bilangnya kan juga awal menuju puncak tentang tugas-tugas itu yang dimana cukup berat. Namun pasti di semester selanjutnya itu pasti juga lebih berat lagi kan Pak. Nah, permasalahannya itu ada di ketika saya saat presentasi di kelas, terus kan di situ kan juga dilihat dosen ataupun audien gitu kan Pak. Nah di situ saya itu selalu kayak gugup sama takut gitu Pak saat akan presentasi itu. Oke, jadi di sini Mas Rizky bilang bahwasanya ketika di situ melakukan presentasi. Iya Pak, betul sekali. Terus berarti kalau presentasi juga di situ praktek juga kan, semester 5 ada prakteknya kan di depan. Iya Pak, ada juga. Iya. Oke, yang pada saat presentasi maupun praktek di situ di depan dilihat. Tentunya kalau di depan dilihat banyak orang kan ya. Iya Pak. Nah, itu merasa apa namanya gugup. Iya betul sekali. Merasa gugup ketika dilihat audiens. Betul? Betul banget Pak. Oke. Di situ yang dirasakan Mas Rizky itu gimana? Hanya kayak dari pandangannya Mas Rizky itu seperti apa? Ya kayak saya ini kan tentunya sebelum presentasi kan saya ini kan juga mempelajari akan materi-materi yang saya tampilkan kepada dosen atau kan kalau gitu kayak gitu ditampilkan di depan banyak audiens kan Pak. Nah di situ saya itu kalau presentasi itu ini kalau salah ngomong gimana ya, kalau materinya ada yang terlewat gimana ya gitu Pak. Oke, itu ya. Iya. Terus apa namanya untuk dari sisi perasaannya Mas Rizky sendiri itu pada saat di depan kelas, hanya bukan di depan kelas, hanya di depan pada saat maju untuk praktek, maju untuk presentasi, itu perasaan Mas Rizky itu gimana? Seperti takut gitu Pak, kayak selalu ada rasa kayak seperti menghindar gitu Pak dari presentasi itu. Oke, kan ada ketakutan ya di situ ya. Iya Pak, betul sekali. Ada rasa takut yang membuat Mas Rizky itu di situ merasa kalau presentasinya itu takut untuk gagal gitu. Iya Pak, betul sekali. Oke.
apakah di situ juga Mas Rizky merasa merasa tertekan juga? Iya Pak, saya merasa tertekan banget gitu. Oke, berarti juga tertekan ya. Iya Pak. Emangnya dari itu Mas Rizky melihat audiens itu kayak gimana sih? Seperti kayak aduh Rizky tampilnya kok gak sesuai ya ambek materi ini, aduh Rizky kok materi ini kok kurang ya penjelasannya gitu Pak. Oke, baiklah kalau gitu. Ya, tapi kan di situ kan emangnya di situ dari Mas Rizky-nya sendiri apakah ada konfirmasi, maksudnya ada obrolan kepada teman-temannya, benarkah yang di pikirannya Mas Rizky itu benar seperti itu apakah enggak? Tidak sih Pak. Nah, ya kan, terus juga ya dari teman-teman sendiri apakah juga di situ pernah mengolok-olok Mas Rizky kalau pada saat praktek di depan itu, pada saat praktek di depan gagal, apakah teman-temannya Mas Rizky itu pernah mengolok-olok sampai? Ya tidak sih Pak, cuma ya kayak saya ini kayak merasa aduh kolek salah ya apa yo, kolek penjelasan ini kurang jelas terus marono arek takut terus apa jawab itu apa yo gitu Pak. Ya sudah, baik kalau gitu ya dari Mas Rizky-nya sendiri ya kan yang praktek kan dari Mas Rizky sendiri nih, Iya. ya kan? Iya Pak. Orang lain ya emang apa urusannya? Ya, emangnya yang praktek teman sampean? Bukan sih Pak. Yang praktek dari sampean sendiri kan? Iya. Ya sudah, karena kan dan juga kan teman sampean nggak ada yang mengejek juga kan? Nggak ada sih Pak. Terus juga di situ ada juga teman yang ini kan, karena mendukung untuk tampil juga kan ada. Ada. Nah itu kan juga ada yang mendukung juga. Ya sudah, Mas Rizky ya harusnya di situ enggak harus merasa takut untuk gagal di situ. Terus juga kan dari Mas Rizky sendiri kan sudah berusaha loh, sudah berusaha juga, terus juga sudah emangnya mereka ini siapanya Mas Rizky gitu. Ya hanya sekedar teman aja sih Pak. Nah iya kan, maksudnya kan kalau umpama mengejek juga kan siapa nah gitu, paham nggak? Paham Pak. Jika kalaupun mengejek mereka mengejek kan ya nggak ngaruh kan di dirinya Mas Rizky. Enggak ngaruh sih Pak. Ngaruh artinya apakah membuat nilainya Mas Rizky jelek? Tidak. Enggak kan? Enggak. Oke. Berarti kalau begitu kalau Mas Rizky bilang enggak, berarti yang tadi pikirannya Mas Rizky bilang ada ketakutan di situ, ada tertekan juga di situ. Nah, berarti sekarang kalau waktunya praktek di situ Mas Rizky apa? Yang harus lebih tenang, pertama itu tenang, percaya diri dan lalu tidak lagi apa ya Pak ya, seperti kayak tidak boleh memikirkan hal-hal negatif dulu sebelum tampil. Oke, enggak, maksudnya itu kayak berarti kan tadi kan sebelumnya kan Mas Rizky bilang sampai tertekan juga. Iya. Berarti kalau sekarang harusnya Mas Rizky ketika waktu praktek di depan berarti cuma apa? Perasaan yang Mas Rizky timbulkan ini apa? Cemas Pak. Oke, kan di situ kan cuman cemas saja kan? Iya betul sekali. Oke, berarti kan Mas Rizky di sini sudah menyadari rasanya ya kalau praktek di depan kelas itu ya nggak usah sampai tertekan banget gitu ya, harusnya cuman merasa cemas itu aja, cuman
deg-degan itu saja, nggak usah sampai ya nggak usah sampai kayak tertekan banget seperti itu, nggak usah ya. Oke. Iya Pak. Kemudian untuk juga rasa cemas itu sendiri ya, nanti dari Mas Rizky nanti saya ada satu teknik yang bisa dipakai untuk mengurangi rasa cemas, rasa deg-degan ini ada ya, seperti itu. Jadi namanya itu teknik relaksasi pernapasan ya. Iya Pak. Jadi nanti tekniknya itu di situ ketika Mas Rizky ketika ada perasaan cemas itu muncul, Mas Rizky di situ bisa menggunakan teknik tersebut. Jadi contohnya kayak Mas Rizky di situ ambil nafas dalam-dalam, kemudian tahan, buang pelan. Iya Pak. Sampai benar-benar di situ diri sampean itu merasa tenang, merasa rileks, gak deg-degan, cemasnya sudah berkurang sedikit. Gitu. Mungkin bisa dicoba. Boleh Pak. Oke. Nanti kalau sudah dicoba terus nanti kemudian saya akan buatkan perjalanan. Gitu ya. Iya Pak. Oke. Pakainya sekarang sambil mungkin sekarang pakainya agak sedikit ada memejamkan mata ya. Iya. Oke. Oke, sekarang memejamkan mata. Sudah Pak. Sekarang bayangkan di situ Mas Rizky kondisi di kelas, kemudian sedang melakukan praktek. Mas Rizky dipanggil untuk maju ke depan melakukan praktek di situ. Kemudian di situ Mas Rizky merasa dilihat banyak orang, deg-degan, cemas. Sekarang Mas Rizky tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, buang. Lagi tarik nafas, tahan, buang. Sudah mendingan atau masih ada cemas? Masih ada sedikit rasa cemas. Oke, sekali lagi coba tarik nafas, tahan, buang. Gimana? Sudah? Sudah Pak. Oke, kalau sudah berarti kan Mas Rizky targetnya di situ sudah enjoy, sudah tenang ya. Oke. Iya Pak. Sekarang boleh buka matanya kembali pelan. Nah, sudah enak, sudah tenang. Sudah Pak. Oke, baiklah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya, untuk pekerjaan rumah sendiri, ya, ketika di situ Mas Rizky ada rasa cemas itu muncul lagi ketika praktek di depan kelas, baik itu praktek, baik itu presentasi maupun lain sebagainya lah yang di situ melibatkan dirinya Mas Rizky itu maju ke depan dilihat banyak orang, dilihat ya audien lah, audien itu Mas Rizky catat tanggal berapa saja, kemudian Mas Rizky sedikit praktekkan di situ pada saat hari itu ya. Ya nggak usah tutup mata kalau bisa. Kalau nggak bisa ya di situ Mas Rizky tutup mata sebentar terus sambil tenaga tadi kemudian buang. Di situ apakah ada perubahan atau enggak? Jadi kayak seperti ini Pak ya, ketika rasa itu muncul saya itu nulis di sebuah kertas tadi. Ya di buku lah, kita skan hilang nanti. Iya Pak. Jadi nanti itu ketika ada muncul perasaan itu muncul, Mas Rizky melakukan yang tadi sama yang tadi, relaksasi pernapasan tadi. Habis itu Mas Rizky catat apakah benar-benar hilang ataukah masih ada tapi sedikit.
situ Mas Riki catat. Seperti itu ya. Baik Pak, saya paham. Oke. Oke, kalau begitu mungkin cukup sekian konseling pada hari ini. Untuk sesi di minggu berikutnya nanti kita lakukan evaluasi apakah di sini Mas Rizky-nya sudah ada perubahan ataukah masih ada cemas yang dialami oleh Mas Rizky, masih belum hilang ketika praktek di depan ataukah masih ada, seperti itu ya. Ya Pak. Oke. Terima kasih dari saya sampaikan kepada Mas Rizky telah ya mau bercerita sejujur-jujurnya, maksudnya seluas-luasnya ya, seterbuka mungkin. Tadi saya juga ucapkan terima kasih untuk Mas Rizky ya, karena ya Mas Rizky membantu saya juga terbantu dengan Mas Rizky dengan seperti itu ya. Saya juga terima kasih atas waktunya Bapak sudah mendengarkan tentang hal-hal yang ingin saya sampaikan. Kalau itu saya pamit dulu ya Pak ya. Ya, silakan Mas Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Audio Jungle.